Pak Gubernur sudah bergabung bersama kami di webinar kali ini dan juga mau menyampaikan pemaparan begitu ya terkait apa yang tadi disampaikan tentang 20.000 spesimen per hari di DKI Jakarta, kemudian sudah berkembang 98 rumah sakit rujukan untuk COVID dan untuk menstabilkan bagaimana perekonomian juga di kawasan DKI Jakarta juga diberikan penguatan UMKM yaitu dengan sistem jemput bola, pemberian izin dari para pelaku usaha, kemudian juga pemberian bantuan sosial terhadap 2,4 juta kepala keluarga yang di kawasan DKI Jakarta. Baik, selanjutnya setelah kita tadi mendengarkan pemaparan baik dari para ahli, kemudian dari sisi pemerintah, Kementerian Keuangan, kemudian juga pelaku usaha, dan terakhir tadi dari Pak Gubernur DKI Jakarta, kita akan langsung ke sesi tanya jawab. Yang pertama saya akan sampaikan begitu pertanyaan dari Singgi asal Jakarta, kemudian ini dari kompas.com yang ditujukan pertanyaannya kepada Profesor Amin. Sudah siap ya Profesor Amin ya? Profesor, ini pertanyaannya terkait melihat perkembangan penularan COVID-19 saat ini di Jakarta, ada saran ke pemerintah untuk mengimbau libur akhir tahun nanti ditiadakan. Ini pertanyaannya dari Gabriel, lokasinya di Jakarta. Ini dari instansi DPM PTSP. Berdasarkan penjelasan Profesor tadi bahwa terjadi mutasi yang sangat cepat mulai dari awal virus terdeteksi Desember 2019 sampai dengan saat ini telah terjadi 7-8 mutasi virus. Tadi juga dijelaskan bahwa untuk pembuatan vaksin terdapat beberapa tahapan. Pertanyaannya adalah mana lebih cepat antara mutasi virus dibandingkan dengan proses pembuatan vaksin? Seberapa efektif vaksin apabila virus telah bermutasi? Lalu apakah ada kelebihan dok dari vaksin merah putih ini dibandingkan dengan vaksin yang diproduksi oleh produsen negara lain? Apakah ada value added-nya mengingat bahwa vaksin ini diproduksi dari sumber yang ada di Indonesia dan langsung diuji klinis kepada warga Indonesia? Ini pertanyaan dari Putri di Depok dari Media Indonesia, Prof. Ya Bu Sinta, kalau Anda melihat itu kan tadi proses pengembangan vaksin masih terus dilakukan begitu. Nah kalau dari para pelaku usaha terkait dengan rencana vaksinasi begitu yang ada di Indonesia, bagaimana responsnya Bu? Nah, PTSP Provinsi DKI Jakarta saat ini memiliki program relaksasi perizinan sehingga izin usaha mikro dan kecil ini lebih cepat diterbitkan kepada para pelaku usaha. Nah, menurut Ibu Sinta, apakah upaya PTSP merelaksasi perizinan memberikan dampak positif pelaku usaha terutama makro dan kecil sehingga geliat usaha ini tumbuh kembali? Ini pertanyaan dari Budi Fahlevi dari Jakarta. Silakan Bu Sinta menjawab. Dampak negatif ini sering kita lihat ya terkait bagaimana sepinya para pembeli dan juga para pengunjung pariwisata begitu ya di bidang pariwisata dan juga transportasi. Tapi adakah sisi positif yang dirasakan para pelaku usaha selama pandemi COVID-19 ini? Dari Alfian Nur dari Jakarta, PD dari instansi PD Dharma Jaya. Kota Jakarta telah menuju transisi PSBB. Apakah kota tercinta kita ini dapat lebih cepat bangkit secara ekonomi khususnya pelaku UMKM? Mengingat pegiat UMKM ini sangat terasa dampaknya. Dan selanjutnya ini pertanyaan dari Jeffrey asal Medan. Tadi Pak Gubernur sempat memaparkan terkait relaksasi perizinan. Apakah itu? Pak Marianta, terkait ajib antar jemput izin bermotor ini apakah gratis atau dibayar Pak? Selanjutnya ini ada pertanyaan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Ibu Widya Stuti. Pertanyaan dari Danang David dari Kompas Jakarta. Dan pertanyaannya adalah terkait hingga November ini berapa kapasitas tes PCR di Jakarta perharinya, kemudian berapa jumlah kapasitas tes PCR yang biayanya ditanggung Pemprov dan berapa jumlah kapasitas tes PCR yang ditanggung biayanya secara mandiri atau swasta. Silakan Ibu Kepala Dinas Kesehatan. Dan terakhir sebelum menutup webinar kita pada kali ini ada pertanyaan terakhir kepada Ibu Masyita. Ibu terkait prediksi kuartal keempat ekonomi Indonesia seperti apa Bu? Mengurus izin di Jakarta, urus izin sendiri itu mudah. Urus izin sendiri itu mudah. Urus izin sendiri itu mudah.